nanti efektivitas obat. Efektivitas obat bisa diketahui dari proses pada saat dia pengembangan obat. Lalu setelah itu bagaimana cara untuk mengolahnya, membentuk sediaannya. Bentuk sediaannya mau dibuat sediaan lepas lambat atau dia minumnya 2 Pak, kali sehari. Ya, kenapa? suaranya nggak dengar. Suaranya kecil. Oh iya. Sudah? Makin Masih kecil. Iya. Sekarang gimana? Sudah. Oh, sudah. Oke. Nah, saya lanjutkan. Untuk obat sendiri, itu dia senyawanya obat itu sangat berpengaruh di industri farmasi. Di industri farmasi ini nanti cara pembuatan obatnya. Lalu untuk mau dibuat sediaan tablet, mau dibuat sediaan solid, semi solid, atau sediaan steril atau sediaan liquid itu sangat dipengaruhi oleh struktur obatnya itu sendiri. Lalu di distributor, pada saat di distributor, obat harus dicek stabilitasnya, dia bisa disimpan berapa lama. Cara penyimpanannya perlu suhu kamar atau perlu suhu cold atau perlu suhu cool chain itu nanti dia sangat dipengaruhi oleh struktur kimianya. Lalu pada saat pemberian ke pasien, pada saat pemberian ke pasien juga nanti pasiennya dikasih tahu, Pak, Bu, untuk nyimpan obatnya jangan ditaruh di kamar mandi misalkan. Atau kalau nyimpennya jangan ditaruh di kulkas. Biasanya untuk obat-obat yang bentuknya liquid itu tidak bisa disimpan di kulkas. Tapi ada obat yang bentuknya liquid harus disimpan di kulkas. Contohnya amoxicillin, kalau dia sudah direkonstitusi, nanti harus disimpan di kulkas, usianya maksimal 1 minggu. Kalau lebih dari 1 minggu masih belum habis, buang. Terus untuk efektivitas penggunaan obat di rumah sakit, saya punya kasus, saya punya cerita dari teman saya. Dia punya senyawa namanya fentanyl. Nah, senyawa ini digunakan untuk anestesi. Tapi pada saat beberapa operasi itu fentanilnya harus ditingkatkan dosisnya. Ternyata di situ ada kesalahan pada penyimpanannya. Harusnya setelah dibuka itu disimpan di suhu kulkas atau refrigerator antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Ternyata masih dibiarkan di ruangan operasi yang suhunya kurang. Pak Hilmi. Kok Bapak ke mute ya, Pak? Suaranya hilang. Kayak internetnya mati.
Yulia. Oh, Cek. Sudah, Pak. Hidup, Pak. Sudah enggak? Oh iya. Baik ini pedot. saya. Sudah ada suaranya. Sudah. Yang tadi terakhir sampai mana? Yang ke mute. 8 derajat kalau nggak salah. Apa? Oh, penyimpanan Yang di 8 suhu derajat. 8 derajat. Pada saat Iya. penyimpanan di suhu 8 derajat itu dia bisa bertahan sampai 24 jam. Nah, itu kasus yang terjadi di rumah sakit. Benar-benar terjadi. Nah, selanjutnya saya masuk ke histamin. Sebelum mengenal antihistamin, kalian harus mengenal histamin dulu. Histamin tersebut adalah mediator kimia yang dikeluarkan oleh fenomena alergi. Atau alergi ini bisa disebut penderita yang sensitif terhadap histamin, mudah terkena alergi karena enzim-enzim yang menyebabkan yang dapat merusak histamin dalam tubuh itu jumlahnya tidak banyak. Histamin tidak digunakan untuk pengobatan sama sekali. Untuk garam fosfatnya atau bisa dikenal dengan histamin fosfat itu digunakan untuk mengetahui berkurangnya sekresi asam lambung dan digunakan untuk diagnosis karsinoma pada lambung. Histamin itu sendiri juga digunakan untuk kontrol positif pada alergi kulit. Jadi kalau misalkan kalian pernah tes alergi, yang nanti digambari dulu, ini dikasih titik sini, terus setelah itu dibunderi, terus di sini dikasih senyawanya, misalkan alergi amoksisilin, lalu di sini dikasih amoksisilin. Nah, nanti ini dilihat lebarnya seberapa. Kalau misalkan melebihi dari titik yang ini, berarti bisa disimpulkan bahwa orang tersebut alergi. Apalagi kalau sekarang pada alergi daring, terutama masalah kuota, itu saya juga tahu. Nah, selanjutnya untuk mekanisme kerja dari histamin dapat berinteraksi dengan reseptor. Ada reseptor H1, H2, dan H3. Kalau berinteraksi dengan H1, itu menyebabkan kontraksi otot polos dan bronki. Bronki itu bronkiolus. Dapat meningkatkan permeabilitas vaskuler, dapat meningkatkan sekresi dari mukosa, yang nantinya akan meningkatkan cGMP pada dalam sel. Kalau misalkan dia berinteraksi dengan reseptor H1, juga bisa menyebabkan vasodilatasi. Sehingga cairan dalam plasma dan protein akan menyebabkan keluarnya cairan plasma dan protein yang nanti akan menyebabkan sembab. Sembab itu biasanya kalau alergi pipinya agak besar, terus matanya juga jadi besar, puritik, dermatitis, urtikaria. Nah, kalau misalkan kalian sudah mengalami gejala-gejala tersebut, dia artinya kalian alergi dan histaminnya tersebut berikatan dengan reseptor H1.
Terutama kalau misalkan ada yang alergi udang, begitu dikasih udang, langsung kulitnya merah, terus ada gatal-gatal. Kalau misalkan nanti ada yang makan lagi, itu bisa gatel-gatel. Nah, untuk interaksi histamin dengan reseptor H2, jadi tadi yang berikatan dengan reseptor H1, sekarang berikatan dengan reseptor H2. Kalau misalkan berikatan dengan reseptor H2, akan meningkatkan sekresi asam lambung dan kecepatan kerja lambung. Nah, oleh sebab itu, orang yang punya penyakit MAH biasanya dikasih H2 blocker. H2 blocker itu contohnya golongane omeprazol. Omeprazol. Nah, untuk reseptor H3 itu terletak pada ujung saraf dan jaringan perifer. Nah, H3 ini untuk mengontrol sintesis dan pelepasan histamin lainnya. Oleh sebab itu, kalau misalkan yang untuk H3 digunakan oleh namanya obat antagonis H2. Selanjutnya, karena kita sudah mengenal dari histamin, kita lanjut di obat antihistamin. Untuk obat antihistamin itu adalah obat yang mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui hambatan bersaing pada sisi reseptor histamin. Berarti kalau misalkan ini ada hambatan bersaing, kepecet mana? Enggak. Nah, kalau di sini hambatannya bersaing berarti ini apa sih? Inhibitor yang inhibisi yang sifatnya kompetitif. Halo? Iya, Pak. Kenapa? Enggak, Pak. Ya. Nah, Enggak kalau apa-apa. misalkan dia reseptornya bersifat kompetitif, jadi respon obat tersebut akan tergantung dari banyaknya histamin dalam tubuh. Kalau misalkan jumlah histaminnya itu sangat tinggi, berarti kalian tidak bisa minum satu obat atau menggunakan satu jenis obat. Biasanya kalau misalkan yang pada keadaan yang sudah parah, itu penggunaan antihistaminnya dikombinasi. Kalau yang umum kombinasinya itu antara chlorpheniramine maleat dan satunya menggunakan dexamethasone. Biasanya obatnya yang paling sering kalian dapat, yang paling kalian sering dengar itu dextamin. Dextamin. Nah, untuk ini terus misalkan jadi obat antihistamin itu dibagi menjadi 3, yaitu
yang menghambat antagonisa 1, antagonisa 2, dan antagonisa 3. Untuk antagonisa 1, dia digunakan untuk pengobatan reaksi alergi. Untuk H2, itu digunakan untuk mengurangi sekresi asam lambung. Dan untuk antagonis H3, itu sampai sekarang belum digunakan. Tetapi masih dalam penelitian. Nah, kemungkinan ini masih kira-kira, namanya ilmunya kironologi. Antagonis H3 itu bisa digunakan untuk pengaturan sistem kardiovaskular, pengobatan alergi, dan kelainan mental. Nah, ini yang banyak di Rumah Sakit Lawang, Rumah Sakit Taman Lawang. Nah, selanjutnya ada reaksi hipersensitivitas. Reaksi hipersensitivitas itu adalah perubahan spesifik yang didapat karena adanya reaktivitas dari hospes. Hospes ini tempatnya untuk terjadi reaksi, biasanya manusia. Untuk hipersensitivitas itu mekanismenya dipengaruhi oleh respon imun. Dan kalau hipersensitivitas itu umumnya respon imunnya itu tidak menguntungkan. Contoh, kalau misalkan di sini ada yang alergi, misalkan minum obat antalgin. Pada saat minum antalgin, kan harusnya itu dia bisa membantu. Tetapi karena terjadi hipersensitivitas, maka respon imunnya aktif dan akan mengeluarkan histamin. Kalau misalkan histamin dikeluarkan, berarti nanti akan terjadi permeabilitas protein dan sel yang akan menyebabkan respon alergi. Selanjutnya ada respon autoimun. Respon autoimun itu adalah kegagalan fungsi dari sistem kekebalan tubuh sehingga menyerang atau menyerang jaringannya sendiri. Reaksi autoimun ini terjadi reaksi imun terhadap antigen sel jaringan sendiri. Antigen tersebut disebut autoantigen, sedangkan untuk yang antibodi disebut autoantibody. Nah, untuk autoimun sendiri biasanya penyakit yang paling sering kita dengar itu kalali aku jenenge penyakit sing ada gejalanya butterfly eyes. Nanti ada di belakang namanya penyakitnya. Namanya penyakitnya lupus. Lupus. Atau kalau misalkan yang paling sering kedua itu adalah leukemia. Kanker darah. Di mana jumlah sel darah putihnya sangat banyak dan akan memakan sel darah merah. Nah, itu adalah contoh penyakit yang disebabkan oleh autoimun. Cara untuk mengatasinya ya dengan digunakan imunosupresan. Jadi menekan sistem imunnya dalam tubuh sehingga
respon dari sistem imunnya tersebut tidak berlebihan. Tapi untuk masalahnya kalau kita diberi imunosupresan, otomatis nanti kita jadi mudah sakit, yaitu plus minusnya terapi. Nah, selanjutnya adalah imunodefisiensi. Imunodefisiensi ini adalah penurunan respon imun normal. Biasanya untuk pasien ini karena infeksi pada pengobatan kemoterapi, radiasi, dan pengobatan imunosupresan. Pada usia lanjut juga dimungkinkan dan pada kondisi malnutrisi. Kalau imunodefisiensi adalah sekumpulan keadaan yang berlainan dengan sistem kekebalan yang tidak berfungsi secara adekuat atau secara bagus sehingga infeksi lebih sering terjadi. Nah, jadi pada kondisi tubuh itu tadi ada yang pertama hipersensitivitas karena respon imunnya terlalu, kalau saya bilang terlalu dalam tanda kutip, terlalu baik sehingga ada apapun yang dalam tubuh itu akan diserang. Lalu yang kedua, respon imunnya itu tidak kenal sehingga menyerang tubuhnya itu sendiri atau disebut autoimunitas. Dan keadaan yang terakhir adalah imunodefisiensi di mana sistem imunnya dalam tubuh manusia itu kurang. Nah, ini kalian kalau nempuh pelajaran imunologi bisa dijadikan repean di mana ada sistem alergi tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Kalau tipe 1 yang kita kenal dengan alergi, antibodinya yang aktif di sini adalah IG, imunoglobulin E. Antigennya merupakan senyawa eksogen. Lalu waktu responnya 15 sampai 30 menit. Ciri-cirinya jaringannya yang mengalami alergi itu bilur atau kemerahan, bengkak. Lalu setelah itu yang berpengaruh di sini histologinya adalah basofil dan eosinofil yang transfernya merupakan zat antibodi. Contohnya adalah respon alergi. Untuk yang tipe 2 yang berperan di sini adalah imunoglobulin G dan imunoglobulin L, M. Letaknya ada di permukaan sel. Waktunya menit sampai jam. Jaringannya kalau misalkan dia kena bisa berupa nekrosis jaringan. Yang berperan adalah antibodi dan komplement. Yang transfernya adalah antibodi. Contohnya pada saat kita salah transfusi darah, maka yang terjadi adalah respon alergi tipe yang kedua. Lalu untuk tipe 3 merupakan imunokompleks. Dia antigennya itu larut dalam sel. Waktu responnya 3 sampai 8 jam. Umumnya jaringan yang mengalami eritema atau agak kemerahan, terus ini udem besar, lalu mengalami nekrosis. Yang berpengaruh di sini adalah merupakan komplement dan neutrofil yang diperantai oleh antibodi dan yang ini adalah contoh yang mengalami respon histamin anti yang tipe 3 yaitu pada saat kasus
Systemic lupus erythematosus atau SLE. Nah, untuk yang tipe 4 itu tidak ada antibodinya. Untuk antigennya pada jaringan organ, dia waktu responnya 48 sampai 72 jam dan mengalami eritema dan indurasi. Yang berpengaruh di sini adalah sel limfosit dan monosit yang dipengaruhi oleh sel T, ada sel T helper. Contohnya pada tes tuberkulin, biasanya disebut tes mantok, dan keracunan IV. IV itu semacam tanaman di luar negeri yang kalau misalkan dipegang lalu setelah 48 jam kulitnya akan mengalami merah seperti gatal seperti itu. Tapi nggak langsung kena. Untuk reseptor histamin ada H1, H2, H3, dan H4. Untuk yang H1 dia letaknya pada otot polos, endotel, dan otak. Untuk H2 itu letaknya pada mukosa, saluran mukosa dari pencernaan, ada di otot jantung, ada di sel mes, dan ada di otak. Lalu untuk H3 itu ada di presinap otak dan namanya plexus myentricus. Untuk yang H4 itu ada di eosinofil, neutrofil, dan sel CD4. Sel CD4 sendiri di sini biasanya yang diserang oleh virus HIV. Nah, untuk interaksi histamin H1 itu dapat menyebabkan interaksi otot polos, ini yang seperti tadi, meningkatkan permeabilitas vaskuler dan menyebabkan sembab uritik dan urtikaria. Untuk yang H2 itu dapat meningkatkan sekresi lambung. Yang H3 dia terletak pada sistem saraf pusat dan untuk membantu untuk melepaskan histamin dan mediator inflamasi yang lainnya. Nah, selanjutnya antihistamin, ada antihistamin klasik atau antihistamin H1. Senyawa ini yang dalam kadar rendah dapat menghambat secara kompetitif kerja dari histamin yang mengandung reseptor H1. Penggunaannya biasanya digunakan respon alergi, terus setelah itu misal kena radang selaput lendir, bersin, mata, hidung, tenggorokan, gejala alergi, kulit, anti mabuk, anti Parkinson, sedatif, dan anestesi lokal. Kenapa sih kok obat itu bisa berikatan dengan reseptor? Karena di sini ada istilah namanya farmakofor. Nah, untuk ini farmakofornya, lalu ini RR merupakan reseptor. Jadi untuk obat itu kalau misalkan kita mau mengmodifikasi struktur dari obat, kita harus menentukan dulu farmakofornya. Nah, kalau misalkan obat itu yang diubah respon farmakofornya yang di sini, contohnya yang di sini, dia tidak akan bisa berikatan dengan reseptor karena itu tidak sama bentukannya. Jadi kita harus benar-benar menunjukkan di mana farmakofornya dari obat tersebut.
Kalau misalkan secara in silico, kita bisa tahu obat itu yang nyantol itu gugus yang mananya. Nanti in silico 2 pertemuan terakhir. Nah, selanjutnya adalah hubungan struktur aktivitas atau dikenal dengan HKSA. Atau kalau misalkan bahasa Inggrisnya kisar. Ini adalah gugus dari antihistamin generasi pertama atau disebut antihistamin generasi klasik. Di mana di sini ada gugus AR. Gugus AR biasanya itu merupakan gugus aril. Contohnya fenil tersubstitusi, heteroaril. Nah, untuk aril yang kedua itu adalah gugus AR. AR-nya kan ada AR ini dengan AR itu. Untuk gugus R itu adalah gugus alkil. Dan senyawa X ini di sini itu bisa digantikan dengan gugus isoterik. Seperti contohnya O, N, dan CH. Di mana kalau kita menambahkan gugus-gugus tersebut, kita akan mendapatkan efek yang berbeda. Contoh, kalau yang gugus X ini kita gantikan dengan turunan ether aminoalkil, maka akan memberikan efek sedasi yang sangat besar. Kalau kita menggunakan yang di sini kita menggunakan N atau turunan etilen diamin, maka kalau kita menggunakan etilen diamin di sini, nah maka efeknya senyawanya lebih aktif tapi juga lebih toksik. Kalau gugus X di sini kita kasih CH dengan turunan alkilamin, senyawanya jadi kurang aktif, tetapi toksisitasnya juga menurun. Nah, contohnya lagi, kalau misalkan ada monosubstitusi dari X tersebut digantikan Cl dengan Br, pada posisi para AR-nya akan AR yang di sini tadi, AR yang di sini, fenilnya kita tambahkan gugus Cl atau Br, dia akan meningkatkan aktivitas dan memperkuat ikatan hidrofobik pada reseptor. Tapi jika substitusinya pada orto atau meta pada gugus AR itu tadi, akan menurunkan aktivitasnya. Lalu kalau misalkan kita masukkan senyawa dengan distribusi pada posisi para, aktivitasnya akan menurun juga. Untuk itu, agar aktivitasnya optimal, atom N pada ujung adalah merupakan amina ester yang muatannya positif sehingga dapat mengikat reseptor H1 melalui ikatan ion.
N-dimetil memiliki aktivitas yang tinggi, tapi apabila kita lakukan pemanjangan atom dari C, karbon yang pada posisinya di N di sini, ini kita gantikan gugus etilen diamin, lalu kita mainkan di gugus etilen diaminnya. Kalau C-nya dipanjangkan, aktivitasnya akan menurun. Nah, untuk posisi atom N, itu merupakan bagian struktur heterosiklik. Contohnya antazolin dan klorziklin. Nanti aktivitasnya dia akan naik. Rantai alkil pada atom X, kalau misalnya kita gantikan pada posisi N, akan memiliki aktivitas yang optimal jika jumlah atom karbonnya itu 2 dan memiliki pusat cincin aromatik alifatik 5-6 Armstrong. Karena jarak dari molekul tersebut mirip dengan reseptor histamin. Nah, ini yang menyebabkan apabila kita memanjangkan atom C yang terlalu besar, aktivitasnya akan menurun. Karena ukuran dari molekulnya itu tidak bisa masuk di reseptor histamin. Misalkan di sini, ini saya kasih tambahan di sini. Nah, ini kan tidak bisa masuk ke sini. Kalau tidak bisa masuk, berarti dia hanya mempengaruhi secara sterik saja. Kalau gangguannya secara sterik saja, yang harusnya dia bisa berikatan ion dan berikatan sterik. Tapi kalau ikatan ionnya dia tidak digunakan, berarti kan energinya kan cuma untuk energinya sterik aja. Selanjutnya, untuk faktor sterik itu akan mempengaruhi aktivitas antagonis H1 pada jarak 5-6 Armstrong jika konformasinya membentuk isomer trans. Oleh sebab itu, isomer trans lebih aktif daripada posisi cis. Posisi cis, ingat ya, posisi cis sama trans. Ini H, CH, ini H, CH. Nah, kalau gini kan posisinya cis. Kalau trans kan dia saling berlawanan. Contohnya di sini ada OH, di sini ada CH, lalu setelah itu di sini ada CH, lalu di sini ada OH. Posisi yang tengah ini adalah ini. Nah, aktivitasnya maksimal apabila kedua cincin dari struktur difenhidramin tidak terletak pada bidang yang sama. Kalau bidangnya sama itu adalah cis, kalau bidangnya tidak sama adalah trans. Terus setelah itu pada turunan trisiklik yang poten, contohnya fenotiazin, cincin A dan cincin C itu tidak terletak pada bidang yang sama, tetapi nanti bentukannya bisa bentukan perahu. Untuk feniramin dan klorfeniramin, dia mempunyai stereoselektivitas yang terhadap reseptor. Bentuknya isomer dextro itu lebih aktif daripada isomer levo. Karena itu, kalau misalkan di pasaran dikenal dengan nama dex
klorfeniramin. Klorfeniramin. Nah, senyawa ini jauh lebih aktif terhadap respon dari histamin H1 daripada CTM. Kalau CTM kan itu campuran, ada yang perputarannya dextro, ada yang perputarannya levo. Senyawa yang stereoselektif, pusat asimetriknya harus terletak pada atom C yang mengikat cincin aromatis. Bila tidak, aktivitasnya akan turun. Untuk struktur H1 dan senyawa antikolinergik, dia memiliki persamaan. Apabila ada senyawa memiliki aktivitas antikolinergik yang tinggi, antihistaminnya juga pasti memiliki tinggi. Contohnya kalau misalkan kalian minum CTM atau difenhidramin maleat, itu juga bisa digunakan pada saat kalian mabuk perjalanan. Itu karena dia bersifat sebagai senyawa antikolinergik. Nah, selanjutnya ada senyawa turunan eter aminoalkil. Untuk turunan eter aminoalkil, struktur umumnya seperti di bawah ini. Kalau misalkan kita masukkan gugus Cl, Br, dan OCH3 pada posisi sampingnya, pada posisi sini, dia akan meningkatkan aktivitasnya dan akan menurunkan efek sampingnya. Kalau misalkan kita masukkan gugus CH3 pada cincin aromatisnya, pada cincin yang di sini, maka aktivitasnya akan naik, tetapi pemasukan pada posisi orto, dia akan menurunkan aktivitasnya terhadap histamin dan akan meningkatkan aktivitasnya terhadap senyawa antikolinergik. Untuk senyawa antikolinergik itu strukturnya hampir mirip dengan senyawa turunan eter amin alkohol. Ini adalah contoh obat dari antihistamin. Di sini ada C, O, CH, CH2N. Yang ini, nah tak kasih angka 1, kan mirip dengan yang ini. Nanti bisa kalian lihat, ini ada CH2, CH2. CH2, CH2, ada gugus N, ya kan? Ada CH3. Nah, untuk turunannya yang awal, itu yang diganti adalah gugus R yang ada di sini. Kalau misalkan kita kasih gugus R-nya kita gantikan dengan H, namanya obatnya difenhidramin. Tapi kalau misalkan kita gantikan dengan Cl, namanya klorfeniramin. Kalau kita gantikan dengan Br, jadi Br feniramin. Nah, struktur-struktur ini dia memiliki efektivitas dengan dosis 20 sampai 25 sampai 50 mg, digunakannya sebanyak 3 kali. Lalu untuk kita gantikan gugus R dengan H dan yang berikatan dengan garam kloroteofilinat, maka akan menjadi dimenhidrinat, di mana aktivitas anti
kolinergiknya lebih tinggi dan ini biasanya digunakan pada mabuk perjalanan. Lalu ada karbinoksamin, klemasin, klorofenoksamin, dan piperihidrinat. Nah, obat-obat ini jarang ada di Indonesia. Tapi strukturnya sama. Struktur awalnya kerangkanya untuk obat antihistamin itu sama. Ini contohnya untuk difenhidramin, contohnya Benadryl, untuk karboksinamin maleat, Clistin nggak ada di Indonesia. Klorfenoksan, contohnya Sistran juga nggak ada di Indonesia. Untuk Clemastine fumarat, Tafegil juga tidak ditemukan di Indonesia. Dan untuk Colton itu juga jarang digunakan di Indonesia. Selanjutnya ada garam fenotiazin. Turunan fenotiazin itu memiliki aktivitas antihistamin, juga memiliki aktivitas transkuiser. Efektivitasnya jadi 3, ada antihistamin, efek transkuiser, dan antiemetik. Strukturnya gugus fenotiazin. Untuk gugus fenotiazin itu dia kalau kemasukan gugus CF2, CF3 pada posisi 2 akan menyebabkan perpanjangan atom rantai C sehingga efektivitas antihistaminnya menurun tapi aktivitas tranquilizer-nya naik. Contohnya prometazin, metidizin, mequitazin, oxomemazin, dan kroni-kroninya. Nah, untuk turunan fenotiazin ini kita punya kita punya keterbatasan, belum ditemukan hubungan struktur aktivitas yang jelas. Nah, selanjutnya karena antihistamin H1 itu punya efek sedasi atau biasanya kalau kalian minum CTM itu ngantuk. Oleh sebab itu, yang mau kita ambil efek sedasinya saja sehingga dikembangkan ke antihistamin generasi kedua. Untuk antihistamin yang dikembangkan itu harapannya memiliki afinitas yang tinggi terhadap reseptor H1. Karena tadi targetnya kan H1. Terus efek sedasinya itu sangat sedikit. Jadi kalau minum tidak menyebabkan ngantuk. Dan dia memiliki efek yang rendah pada reseptor kolinergik dan adrenergik. Sehingga nanti kalau minum tidak lemas. Oleh sebab itu, caranya adalah dengan menurunkan kelarutan dalam lemaknya. Oleh sebab itu, digantikan strukturnya untuk meminimalkan efek sedasi. Senyawa harus memiliki kelarutan dalam lemak yang rendah pada keadaan fisiologis, pada pH fisiologis. Bekerja terutama pada reseptor H1 perifer. H1 perifer ini yang ada di jaringan, bukan yang berada di reseptor pusat. Karena apabila senyawa itu sangat mudah larut dalam lemak, dia akan sangat mudah untuk menembus lapisan sawar darah di otak
sehingga akan menyebabkan efek sedasi, efek kolinergik, dan adrenergik. Contohnya untuk antihistamin generasi yang kedua adalah cetirizine. Cetirizine ini yang kalian biasa minum, biasanya mereknya Insidal. Nah, ini contohnya, kalau misalkan tadi yang cetirizine, gugusnya tetap ada CH, tapi dia di sini ditambah Cl dan di sini ditambah N dan di sini ditambah gugus OH. Sehingga semakin banyak senyawa yang polar di sini, sehingga akan menyebabkan kelarutan dalam lemak itu menjadi lebih sedikit. Oleh sebab itu, kalau minum cetirizine itu rata-rata orang tidak ngantuk. Begitu juga dengan loratadin, itu hampir sama, merupakan antihistamin generasi yang kedua. Terima kasih. Ada pertanyaan? Halo guys. Belum, Pak. Halo Pak. Belum, Pak. Belum Pak. Belum guys. Belum. Belum. Nah, kalau belum ada pertanyaan, ini saya kasih pemanasan. Ini saya kan nanti ada 2 KB, ya kan? Dan ini adalah, kalian sudah dapat ini ya, slide-nya ya? Yang di OA, yang di OA. Kenapa, Pak? Nah, ini dijawab. Ini dijawab. Oh iya. Iya kan? Oh, Ini dijawab. Ya. Terus setelah Tolong yang lain di-mute dulu dong, nggak denger nih. iya. Yang lain dulu gak denger, Rek. Nah, terus setelah itu ditulis tangan, nanti difoto terus dikirimkan ke email ke OA saya. Dijadiin satu atau kirim sendiri-sendiri, Pak? Kirim sendiri-sendiri aja lah, wong udah bisa kirim sendiri-sendiri kok. Itu berarti struktur antihistamin generasi kedua gitu, Pak, yang menyebabkan efek sedasi. Maksudnya apa sih, Yes, Pak? efek sedasinya berkurang. Efek sedasi kok apa mau? Iya, ngantuk. Nah, kan ada obatnya tuh, ada strukturnya. Iya. Mm-mm. Nah, dari strukturnya tersebut mana yang menyebabkan itu efeknya berkurang. Oh, berarti kita kayak ngebandingin gitu, tak, Pak? Yang satu Ya sama enggak, dua apa gimana? antara generasi 1 dan generasi yang kedua, itu kan dia harus memiliki efek yang, kalau targetnya kan yang generasi 2 kan tadi ini. Efeknya berkurang, apanya berkurang, ya kan? Mm-mm. Nah, itu kamu ambil contoh satu obat generasi yang kedua, Mm-mm. selain cetirizine, kan cetirizine kan sudah kasih contohnya. Oke, Pak. Mm-mm. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalian cari mana struktur yang bisa menurunkan respon sedasinya. Pak. Nanti dikumpulkan, ini maksimal loh ya, maksimal. Mm-mm. Maksimal. Kalau misalnya sudah selesai, 2 minggu nanti lagi, sudah Pak. lalu kok 2 minggu? Itu nggak kelihatan tuh berapa sih?
Maksimal. Kan kuliahnya kalian bisanya kan hari hari Rabu jam segini kan? Iya. Oke. Oke guys, segera di screenshot. Iya, sudah, Pak. Sudah. Aduh. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pak Ilmi nggak bisa, Pak. Kayak Bu Kres bisa tanya fisika. Pak Ilmi nggak buat kayak Bu Kres, bisa tanya fisika. Fisika apa? Tanya kayak Bu Kres gitu, bisa konsul. Duh, bisa, kan ini ada chatnya. Boleh tak, Pak, berarti? Duh, kalau yang chat yang untuk mata kuliah kimia medisinal, silakan diskusi di sana tentang medisinal, ya kan? Kalau yang fisika farmasi, silakan diskusi tentang fisika farmasi. Layanan fasilitasnya bisa lebih 24 jam, bisa 25 jam. Kalian bisa lempar-lemparan pertanyaan sama temenmu, kan bisa. Kalau ini apa, konsul ke Pak Ilmi, dijawab apa? Konsul apa? Fisika, Konsul Pak. soal, ya enggak lah, konsul soal. Loh, enggak, Pak. Presentasi loh. Oh, presentasi jadinya kapan? Jumat. Jumat besok. Kalau mau Oh, ditunda juga nggak apa-apa, Pak. nanti Pak, ditunda iya, semakin Pak. banyak loh tugasnya. Ya, maksudnya jangan cepat-cepat. Nanti tambah banyak loh tugasnya. Ya, jangan ditambahi terus, Pak, tugasnya. Minggu depan medisinal nggak ada tugas. Terus minggu depannya lagi nggak ada tugas. Pada saat setelah in silico itu ada tugas. Atau kalian mau tak kasih tahu dulu tugasnya, jadi bisa cari dulu. Aduh, jangan, Pak. Saya tambah pusing nanti. Loh ya enggak apa-apa, nanti kan biasa saya kan kalau misalnya ada plus-plusnya itu kan. Kalau dikumpulkan Sekarang hari berarti H, ngumpulkannya tetap Apa? kalau dikumpulkan di hari H itu enggak ada plusnya. Pada minggu di hari H enggak ada plusnya. Tapi minggu sebelumnya nanti untuk UASnya saya plus 10. Saya plus 5. Terus minggu sebelumnya bisa saya plus 10. UASnya loh ya. Langsung dapat nilai cuma-cuma 10 maksimal 15. Jadi kalau kalian ngumpulkan minggu ke 3 sebelum waktunya pengumpulan, itu kalian dapat plus 15. Yang selanjutnya semuanya plus 15. Jadi misalkan UASnya dapat 75. 75 plus 15 piro ya, Rek? Apa, Pak? Oh, 90. 75 plus 6 90. 90. Untuk 90 nilai ujian. Terus nilai ujian saya soalnya semuanya pilihan ganda. UASnya apa, Pak? UASnya semuanya pilihan ganda, 50 soal dikerjakan di psikologi online.
Wow. Kita UAS belum masuk apa? Kan tak kasih tahu dulu. Masuk enggak masuk kan katanya Pak Roland kan enggak ada UAS kan Pak Roland. Iya. Ya. Nah, ya kan UASnya dari saya saja. Iya, Pak. Tugasnya cuma satu soal ini tok, Pak. Ini yang sekarang masih satu ini. Terus untuk yang HKSA, untuk yang in silico, kalian cari jurnal tentang penelitian in silico. In silico itu adalah penelitian dengan menggunakan program yang digunakan untuk pengembangan obat. Nah, sekarang kan lagi musim COVID-19. Waduh. Iku pakai jurnal in silico nih. Searah gedak. Satu syaratnya bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia, itu aja. Berarti harus tentang itu, COVID itu, Pak. Tentang in silico. Oh, berarti bebas dong topik apa In yang silico mau itu apa? Docking tuh loh yang kayak Docking. yang kayak Pak Docking. Roland suruh cari interaksi reseptor sama itu. Nah, nanti Terus dari pakai jurnal sana itu, dibandingkan senyawanya yang paling poten itu yang mana. Udah itu aja. Dari jurnalnya nanti dikumpulkan. Terus setelah itu kamu buat rangkumannya di depan. Jadi rangkumannya yang pertama itu isinya tak tekan di chat yo, ben gak hilang yo. Iya, Pak. Iya. Kasih ke aku lagi, Pak. Terus apa sih yang di jalan? Lah iya. Seperti Yang pertama itu chat iki. Oh, chat di sini ta. Oh, wala. Iya, pacarnya. Metode menggunakan programnya apa? Oh, programnya apa? Silico itu programnya, tapi Sama judulnya, Pak. Sekali. Silico itu metode. Ya. Terus setelah itu programnya menggunakan apa? Yang kedua, cara membaca data dari program tersebut. contoh programnya itu apa sih? Contoh programnya itu bisa pakai Argus Lab, bisa pakai Terus? Molegro, bisa pakai Autodocvina. Cara membacanya dari program tersebut. Yang ketiga, senyawa yang paling aktif. Senyawa yang paling masih dagang kan betulnya, masih dagang lagi waktu masih dagang, tapi kan cuma dagangnya di depan. Apa itu cara baca? Oh, iya. Senyawa yang paling aktif tuh maksudnya gimana? kan dari in siliconya itu kan ada kandidat senyawanya, misal ada 10 senyawa. Nah, dari 10 senyawa itu mana yang paling aktif? Oh, iya, Pak. Cara gimana sih? Kata kunci. Kata In kunci. silico. Ya in silico. Misal kamu In cari silico. in silico panu gitu. Ya biasa. Oh, bukan obat ya ini. Apa sih? Ya, ini penyakitnya penyakit apa gitu dah. Studi in silico. Pak, Nah, contoh. contoh ya. Iya.
Iya, Pak. Terus cara membaca datanya juga dicontohkan. Yora, we in silico jo coronavirus lah. Apa ya? Ebola. TBC. Kelihatan di filenya ya, kelihatan di tampilannya kalian kan. Nah, Iya, ini Pak. adalah studi in silico pakai yang ini aja. Kok ada centang-centang itu apa sih? Centang-centang. Iya. Nggak, Pak. Aduh, saya nggak sadar ini tadi terus. Tentang itu. Koneksinya agak lemot. Iya, Ini Pak. adalah studi in silico dengan menggunakan protein. Oh iya, lupa. Tadi nanti ditambahkan proteinnya. Lalu dibuka. Ngomong-ngomong, ini lagi menunggu. Nah, ini kan bayar tuh. Kalian sudah bisa apa enggak? Untuk biar Ya. jadi gratis. Yang Skyhook. pakai doi-nya. Iya nggak sih? Ini Doi-nya ini. Ini Mana loh. sih doi-nya? Saya pakai Skyhook, Pak, biar gratis. Ya, iya. Nggak bisa, Guys. Tahu. Ya wes, saya sudah tahu. Doi-nya dimasukin Lalu- mana doi-nya apa nggak ada ya? Ngapain Di pakai bawah, doi? Pak. Pakai linknya aja kan bisa. Oh iya toh. Iya, di Skyhook. Nanti ketemu yang bebas. Tidak berbayar. Nah, ini sudah bisa di-download. Prosesnya sangat lama sekali. Ini karena kuotanya Indosat kalian sedot semua toh? Ya. Kuis. Apa sih? Nah, Saya ini. nggak pakai ini. Oh iya, berarti saya Datanya yang yang mana? Ini datanya. Cara Oh. Kenapa? Cara membacanya. Ya kamu baca dulu jurnalnya semua, baru bisa tahu cara bacanya. Siapa? Sony. Itu contoh programnya di situ apa? Apa nih, Pak? Kayak rumput-rumput ini. Contoh programnya material method. Di sini menggunakan programnya itu Gromax. Mana sih? Itu loh yang di Ada Oh, iya, Gromax. Lalu setelah itu untuk dockingnya menggunakan Autodock. Iya, Autodock Wina. Apa? Ya, Senyawa aktifnya tak lengkapi. Hah? Iya, Tak lengkapi Iya, enggak. dulu. lengkap. Lengkapi Iya. dulu. Ngopi. Sel. Ini ada yang rumahnya pinggir jalan. Bukan saya. nggak ada. Protein. Proteinnya yang dipakai itu apa? Terus sudahlah, nggak usah metodenya. Dibuat kelompok. Satu kelompok isinya 5 orang. Oh, jurnal ini per kelompok tah?
Iya. Cuma ada satu orang, tapi yang tahu yang itu udah hilang. Nanti kalian kan kerjanya bisa, ini kan pas ada 5, 1, 2, 3, 4. Oh, dibuat berarti dibuat nanti hasilnya diketik. Terus filenya dibuat PDF dikirimkan ke saya dan jurnalnya. Iya, Berapa orang tadi? 4 sampai 5 orang. Oh, ini kelompokan. Kelompok. Tak Kelompok. kira Enak kan? Iya, Pak. Enak kan? Yang satu soal itu kelompokan juga dah. Satu soal. Gila. Yang tadi itu. Soal dinggo kelompokan kok cek medit arek-arek iki sih. Kan hemat Eh. kertas. Jawabannya kelompokan, Pak. Biasanya ya jawabannya kelompokan. Sak senyawang kok ikut di foto terus dikene ndek koncone ndek WhatsApp grup terus mana jawabannya bodoh kuape. Gak apa-apa, Pak. Enak kan kalau ngoreksinya sama semua. Oh iya. Iya. Jadi kalau Gampang misalnya ada satu nilainya. dapat 60 semuanya 60 semua gitu ya. Iya, kalau 100 ya 100 semua. Oh iya. Pak. Kenapa? Pak, Dikumpulkan lewat mana sih? Oh, Yang satu soal. wah. Oh, dalam bentuk Word itu ah. PDF. Terus yang plus itu buat yang satu soal itu dah. ini loh, iki loh, Bray. Iki loh, Bro. Nah, tugas jurnal. Jurnal itu ya plusnya. Ya. Yang jurnal yang dikumpulkan pada saat pertemuan terakhir. Duna ada plus-plusnya. Apa itu? Ya maksudnya ada nilai tambahannya, Rek. Oh, 15 terus plus 10 plus piro sing mau iku lho. Oh iya, Pak. Oh, Jadi kalau ngumpulin minggu ini plus 15 gitu tak, Pak? oh iya, heeh. Tapi kan sekarang kan kalian kan banyak tugas. Jadi Kalau kan- ngumpulin minggu ini. Minggu ini sampai minggu ke-3 sebelum pertemuan piro iku pertemuan ke-15. Ya, pertemuan ke-15. Itu 15. Itu plus berarti pertemuan minggu ke-12 itu plusnya 15. Tapi Minggu kalau ini misalkan minggu ini kan minggu ke-8, ke-9 ya. Oh, iya. Oh, masih lama, Pak. Ya masih Masih lama lama. makanya iku tak Iya, kandangi Pak. dhisik. Engkok pas timbangane, Pak kalau ngasih tugas jangan mepet-mepet waktunya. Aku wis gak mepet. Ayo kon tak kandani. Baru pertama kali masuk wis tak kandani. Aku gak seneng ngei tugas nyusu-nyusu. Tapi kan anak yang dia mengumpulkan dulu dengan yang mengumpulkan belakangan kan ada reward-nya. Apa reward itu? Ada Apresiasi. penghargaannya. Lah penghargaane ya wis iku mau. Ini per kelompok toh, Pak. Berarti ngumpulinnya satu kelompok. Iya. Iya. Iya, Tafel ya. Loh, Bapak ngomongnya per orang. Ya wis. Itu yang per orang, itu yang soal 1 tadi. Oh, itu dua. Apa sih? Yang ini nomornya lo 2 soal. generasi kedua. Oh,
Satu soal. Di Satu soal. Oi. satu soal guys. Satu soal guys. Wis ngene wis. Itu maksimal kapan? Oh, pada saat materi antibiotik. Antibiotik kan minggu depan. Wahayal. Pada Pak. Iki bodoh aja walaupun kuliah offline ya. Walaupun kuliah offline tugas iki ya bangga tak kei. Iya, Pak. Tapi kan take home. Lelek saya kita take home Ini tambah ket. konsul jurnal boleh kan? Ini kamu bilang yang mana? Tanya yang mana? Yang jurnal. Bukan tanya yang take home ya. Iya konsul. Yang jurnal kenapa? Pat. Boleh konsul ta? Boleh konsul jurnal. Hanya judulnya tok. Isine Judul. Oh my God. Iya, Pak. iya, Saya iya. tanya judulnya aja udah berterima kasih kalau Bapak mau jawab. Iya. Gimana, Konsulnya Pak? lewat apa, Bu? Ada. Lah iki kan iso, Bro. Ndek kene, Bro. Oh, di Teams, di chat. Iya, Apa di Bor. obrolan? Kan ada chatnya iki, Bor. Sabar, Ini Pak. Apa nih, Mas? Loh kan Chat ini itu loh, ada Rek. Chat chat yang Bapak kelas. tiap hari tanya kelas Yang jam berapa. saya- Oh, iya. Yang saya bilang biasanya Biasanya kuliah aja, mulai jangan 10 menit ditambah-tambahin. lagi. Kenapa? Sama nanti kan terakhir. Aduh. Iya, Cek, toh. Oh no. Cek, tenang, santuy. Saya cuma ngasih 3 tugas. Loh, Yang kok terakhir. Oh, Cek, entar. saya belum. Iya, Cek, tah. Yang ketiga, nanti kalian ngerjakan kuis, soalnya 50. Ngerjakannya bebas, mau open book, open apapun sekarepmu. Ya, And then, Pak, itu pada saat pertemuan terakhir. Jadi pada saat mengumpulkan dari jurnal ini, kalian kan harusnya ada presentasi itu di sana. Presentasi jurnal. Tapi kalau kalian presentasi jurnal nanti kalian nggak dapat soal, saya nggak dapat nilai kuis besar kalian. Jadi nanti tak kasih soal, terus itu dikerjakan di psikologi. Wis karep membuka opo. Dikasih waktu berapa, Pak? Sak marine soalnya mlakune biro. itu sama Enggak yang UAS beda tak, Pak? Ya bisa jadi sama, bisa jadi enggak sama. Oh, berarti yang besok, yang minggu terakhir itu ngerjakan 50 soal, terus nanti waktu UAS 50 soal lagi. Oh, Oke? Oke. Iya. Pak, oke. Apa? Pak. Saya mau Pak. tanya Fisfar. Bukan di sini. Ini Bukan di Kimet. sini kamarnya. Ini Kimet. Lah tanya di mana? Saya tanya di obrolan. Di obrol di chatnya Fisfar, Fat, kono cuk bulet ayo. Wes ya. Iya. Ya, Pak, makasih. Makasih, Pak. Kalau gitu saya akhiri, selamat siang, jaga kesehatan, ojo keluyuran. Oke, Ya, Pak, siap. siap. Makasih, Pak. Kesehatan juga. Pak, siang. Hai. Kenapa sih ini? Wis toh? Ya wis.